Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Ferdianto, NPM 2342100354, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan terkait tentang upaya peningkatan kapasitas petani dengan fokus pada peran sekolah, lapangan, petani sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat petani. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ali Ferdianto, dan yang kedua ada M. Farhan Aqsa, yang ketiga ada Teguh Bagus Gunawan. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Itu sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak petani yang menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, serta kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi pertanian modern. Kondisi ini menyebabkan produktivitas pertanian belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas petani agar mengelola usaha tani secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Salah satunya, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat pertanian. Pemberdayaan masyarakat pertanian merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani. Dalam konsep ini, petani tidak sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha taninya. Dengan adanya pemberdayaan, diharapkan petani mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam menghadapi perkembangan dunia pertanian yang semakin modern. Itulah yang dapat saya bahas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi peningkatan kapasitas petani oleh Teguh Bagus Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Bagus Gunawan dengan NPM 23421064 dengan Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Untuk meningkatkan kapasitas petani, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, khususnya dalam hal teknik budidaya, penggunaan pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Strategi kedua adalah melalui penyuluhan pertanian. Penyuluhan berperan sebagai sarana penyampaian informasi dan inovasi teknologi kepada petani. Melalui penyuluhan, petani dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan sebagai kegiatan usaha tani. Strategi ketiga, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi pertanian sangat pesat sehingga petani perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Strategi keempat adalah penguatan kelembagaan petani, seperti kelompok tani dan koperasi. Kelembagaan ini berperan dalam meningkatkan kerjasama antar petani, mempermudah akses permodalan, serta memperkuat posisi tawar petani di pasar. Namun demikian, strategi tersebut akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif, di mana petani terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu menggabungkan teori praktek secara langsung. Salah satunya adalah sekolah lapangan petani. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai peran sekolah lapangan petani dalam meningkatkan kapasitas petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aqsa
NPM 2342 10347, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait sekolah lapangan pertanian merupakan salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pertanian. Sekolah lapangan pertanian adalah metode pembelajaran yang dilakukan langsung di lapangan dengan pendekatan learning by doing, yaitu belajar sambil praktek. Dalam kegiatan ini, petani tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga melakukan pengamatan langsung, diskusi kelompok, serta analisis terhadap tanaman dan lingkungan. Melalui metode ini, petani dapat memahami secara nyata hubungan antara teori dan praktek, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih mudah diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Selain itu, sekolah lapangan tani juga mendorong petani untuk lebih aktif, mandiri, dan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi permasalahan di lapangan. Keunggulan lainnya adalah meningkatkan kerjasama antar petani serta membangun kepercayaan diri dalam mengelola usaha tani. Dengan demikian, sekolah lapangan petani tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap petani secara menyeluruh. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas petani merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan pertanian. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, dan sekolah lapangan petani menjadi salah satu metode yang efektif karena bersifat partisipatif dan aplikatif. Melalui pendekatan ini, petani diharapkan mampu menjadi lebih mandiri, produktif, dan siap menghadapi tantangan pertanian modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.